Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan itu yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan sehingga benih-benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku dan mempraktikannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, supaya kami mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap dengan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara kasihan Tuhan, jemaat yang berada Panama yang ada di rumah. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, diberkati dan ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Saat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kehidupan setiap manusia pasti menuju ke satu titik, yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat Bapak Ibu dalam Khotbah pasal yang ketiga, ke-9 ayat yang ketiga maksudnya mengatakan nasib semua orang pada akhirnya adalah sama, yaitu menuju alam orang mati. Namun satu hal yang membedakan kita orang percaya Bapak Ibu, bahwa di balik kematian Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan yang memiliki makna bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas maut dan memberikan jaminan hidup yang kekal di surga. Hari ini tepatnya 40 hari sejak kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sama-sama kembali kita beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus naik ke surga, jaminan bagi orang yang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, kita membuka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Mari kita perhatikan, saya akan membacakan kepada saudara. Demikian firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga, kalau saudara perhatikan, yang paling penting di sini adalah tetapi kamu akan menerima kuasa. Di dalam ayat yang ke-8 dari pembacaan kita, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-muridnya terkejut melihat Tuhan Yesus yang semakin bertambah tinggi dan akhirnya hilang untuk seterusnya dari pandangan mata mereka. Mereka terus menatap ke langit
Sampai tiba-tiba saudara ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan klimaks dari kehidupan Kristus di dunia. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kenaikannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menghadap Bapa, saudara. Sesudah 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga menghadap Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 16:28 dikatakan, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Nah, dalam ayat tersebut saudara Tuhan terkandung makna bahwa Yesus datang dari kekekalan dan kembali pada kekekalan. Setelah bangkit dari kematian, ia secara khusus saudara menempatkan diri kepada kedua belas muridnya, dan sebelum dia naik ke surga, ia memerintahkan para murid-murid untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem. Agar apa? Agar mereka siap menjadi saksi Kristus. Apakah janji Bapa itu? Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Di dalam Alkitab kita menemukan ribuan janji Bapak Ibu, tetapi hanya satu janji tentang Roh Kudus yang disebut janji daripada Bapa. Bapa telah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, kita akan membaca Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu." Ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Coba kita lihat sejenak di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu." Bapak Ibu Saudara kesalahan Tuhan, inilah janji Bapa kepada kita. Nah, kita mengungkapkan bahwa 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus terangkat ke surga dan para murid-muridnya harus merelakannya pergi setelah sekian lamanya berjalan dalam kedekatan mereka. Begitu akrab mereka saudara-saudara dengan Tuhan. Mereka makan bersama, mereka dalam pelayanan, ya, mereka tidur sama-sama murid-murid dengan Yesus saudara-saudara Tuhan. Murid-murid melihat bagaimana luar biasanya pelayanan Tuhan Yesus, banyak mujizat yang mereka saksikan. Mereka mengingatkan kembali apa yang telah Yesus katakan kepada mereka adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Mengapa? Agar supaya Roh Kudus dapat datang dan kehadirannya tinggal di dalam diri mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Hari ini saudara-saudara Tuhan, sekali lagi dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus,
Ada hal-hal yang sederhana sebenarnya dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita melihat makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jika hidup kita yang sementara ini berakhir di dalam dunia ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara kasihan Tuhan, satu kali kelak manusia pasti meninggal. Ibrani 9:27 katakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Nah, saudara kasihan Tuhan, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang dapat melarikan diri, atau tidak ada yang bisa mewakilkannya kepada orang lain, atau mungkin minta supaya dipending. Ya, mungkin giliran berikutnya ketika ada seseorang, orang yang kita kenal atau orang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan. Dan tiba giliran kita katakan, "Tuhan, kalau boleh yang lain dulu, nanti saya berikutnya." Saudara kasihan Tuhan, ini tidak akan mungkin terjadi. Karena kematian kita harus hadapi secara pribadi, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Tuhan untuk membawa kita dari dunia yang fana ini ke sorga yang bakal. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya. "Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dalam Yohanes 4 ayat 14 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, kita melihat makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Sebagai penolong bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke sorga, Dia sudah mengingatkan bahwa Ia akan naik ke sorga, tetapi Ia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain untuk saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Kalau secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, maka yang tahu tentang Dia hanyalah orang-orang yang ada di sekitar Dia. Tetapi ketika Dia naik ke sorga dan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, kita melihat seluruh dunia bisa mengetahui tentang Dia. Kuasanya tidak terbatas, saudara. Roh Kudus memakai setiap orang untuk menyatakan kemuliaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kembali kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya mencatat, "Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ayat yang ke-7 kita perhatikan, saudara di dalam Tuhan. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Saudara kasihan Tuhan, nanti saudara akan baca sendiri di rumah Yohanes 16 ayat 18 sampai yang ke-11. Ya, pasal-pasal itu saudara bisa membaca. Saudara berdoa supaya Tuhan memberikan lagi pemahaman lebih kepada saudara. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, saudara kasihan Tuhan,
kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudara kesalahan Tuhan, kita tidak akan mungkin menjadi pelaku firman. Kita tidak akan bisa hidup kudus, kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia datang menjemput gerejanya. Roh Kudus ada, Dia mengisapkan kepada kita akan dosa, saudara kesalahan Tuhan. Dia mengisapkan, mengingatkan saudara dan saya akan dosa. Sekali lagi, Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita sukacita, Dia memberikan kita hikmat akan apa yang harus kita lakukan, saudara. Akan apa yang harus kita putuskan. Karena dalam kehidupan ini, apapun juga, di dalam usaha pekerjaan kita, dalam rumah tangga, saudara, kita perlu membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Saudara, untuk itu, saudara kasih Tuhan, tidak ada kata lain. Kita perlu Roh Kudus. Amin, saudara. Kita juga perlu Roh Kudus untuk apa? Untuk bisa mengasihi satu sama lain. Amin. Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini penting kita mengetahui. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar supaya kita dituntun kepada kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh Kudus. Memberikan pengertian, memberikan pemahaman bagi kita. Roh Kudus bekerja menolong kita, saudara kesalahan Tuhan. Apa yang kita ingin lakukan, kerjakan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Banyak orang yang menafsirkan Alkitab dengan bermacam-macam tafsiran, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara kisah Tuhan, inilah penting Roh Kudus ketika Dia dicurahkan kepada kita. Yang berikutnya, saudara kisah Tuhan, memberitahu hal-hal yang akan datang. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, saudara? Kita percaya, amin. Itu karena saudara mempunyai Roh Kudus, sehingga saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Ketika saudara percaya, pertama kali saudara mendapatkan force code yang namanya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara percaya kepada nubuatan itu karena Roh Kudus. Dan tentang nubuatan, saudara kisah Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa kurang lebih 28% isi Alkitab adalah tentang nubuatan. Kalau kita punya Roh Kudus, kalau kita memiliki Roh Kudus, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan percaya, saudara kesalahan Tuhan, akan apa yang dikatakan atau dinubuatkan di dalam kitab suci. Tetapi kalau tidak, maka hal itu hanya akan menjadi bahan tertawaan, saudara kesalahan Tuhan. Saudara kesalahan Tuhan, yang berikut, saudara kesalahan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, kita ada gairah untuk memuliakan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa memuliakan Tuhan, saudara kesalahan Tuhan, kalau dia tidak memiliki Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalamnya, tidak akan mungkin itu terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Dia memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Seperti pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Dia terangkat ke sorga. Kita tahu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kesalahan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya kuasa untuk menjadi saksi. Ada satu keberanian dalam hidup kita untuk menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Di Yerusalem, artinya apa?
Itu di lingkungan dalam, lingkungan keluarga kita, saudara. Orang-orang yang terdekat dengan kita, kita perlu saksikan apa yang sudah saudara alami, saudara percaya Yesus. Apapun itu, sekecil apapun saudara harus saksikan kepada saudara-saudara kita. Di seluruh Yudea, artinya apa? Di antara orang-orang yang seiman, mereka perlu juga dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian kita. Mereka perlu juga mengetahui apa yang terjadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Samaria, artinya di antara orang-orang yang bukan seiman, mereka juga perlu tahu apa yang terjadi dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara kisah Tuhan, kemarin dalam khotbah saya, kita perlu menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Transparan, saudara kisah Tuhan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini penting. Oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba, kata Wahyu, iblis dikalahkan. Itu pujian yang sering kita nyanyikan. Dan sampai ke seluruh dunia. Makna selanjutnya, saudara kesalahan Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sekali lagi kita memaknai ketika dia naik ke sorga, artinya apa? Dia juga akan datang kembali menjemput kita semua. Dia akan datang kembali, kata Alkitab. Nah, janji ini memberi sukacita dan pengharapan yang luar biasa bagi kita orang yang percaya. Dia datang kembali untuk apa? Untuk menghakimi dunia juga. Juga memberi pahala bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika para murid dan pengikut Tuhan tercengang-cengang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara kesalahan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasihan Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga, tapi satu kali kelak dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Dari kondisi di sekitar kita, dunia hari-hari ini, saudara, nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan dari para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Oleh sebab itu, persiapkan diri dengan baik. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai ke-17, firman Tuhan berbunyi, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya dengan Tuhan." Saudara, Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, setiap gereja Tuhan, mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lalu diingatkan bagaimana pada akhir zaman kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang hilang, diangkat, dan 1 tertinggal sedang. Yang sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat dan 1 tertinggal. Saya merenung, apakah hanya ada setengah yang akan diangkat, saudara?
Apakah dari sekian ribu jemaat bahwa ada separuhnya yang diangkat? Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Saudara, harus sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Karena Dia segera datang menjemput umat Tuhan. Umat yang kudus. Karenanya apa yang harus kita lakukan untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus? Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 berbicara mengenai rapture. Adalah suatu proses pengangkatan atau peristiwa di mana Tuhan memindahkan semua orang percaya dari bumi dan dibawa ke atas ke awan-awan untuk berkumpul selama-lamanya. Dengan Tuhan Yesus mereka berkumpul di awan-awan dan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba dengan mempelai wanita, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya. Berbicara tentang rapture, saudara, bersamaan dengan diubahkannya tubuh jasmani manusia menjadi tubuh kemuliaan. Seperti pada proses diubahnya tubuh Yesus menjadi tubuh kemuliaan, maka demikian pula halnya dengan tubuh kita, saudara, nanti juga akan mengalami hal yang demikian ketika rapture ini terjadi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Pesan ini ternyata diapit oleh dua pesan Tuhan. Yang pertama dari 1 Tesalonika 4, perikopnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Dan yang kedua dari 1 Tesalonika 5, perikopnya adalah berjaga-jaga. Jemaat bisa membaca di rumah sedang kesalam Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika pasal yang kelima. Sudah bisa mengambil waktu untuk saudara bisa baca dan memahami, minta Roh Kudus untuk saudara bisa paham. Oleh sebab itu, saudara, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia sedang menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup kudus, harus hidup sungguh-sungguh, dan harus berjaga-jaga tentunya, saudara. Kita harus waspada. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita harus terus melakukan segala yang diperintahkannya sambil mempersiapkan diri dengan hidup di dalam kebenaran dan terus bertumbuh di dalam iman. Jika saat kedatangannya kembali, saudara, kita layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.